Yo, welcome back to Kuru Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol tentang komunikasi lagi nih yang sempat menjadi perdebatan kemarin. But before that, let's do the intro. Let's go! Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan masih semangat untuk menjalani hari-harinya. Anyway, kebetulan hari ini penulis kondang kita lagi kurang fit nih. Beliau baru aja nyabut giginya dan kayaknya hari ini lagi kesulitan ngomong nih. Ci Vivi, gimana kabar lo, Ci? Hai. So far so good. Oke lah, masih bisa lah. Masih bisa kita podcast. Bisa. Gimana, gue masih sakit atau gimana gak sih? Sakit ya masih. Jadi kalau nanti agak-agak aneh ngomongnya, biarin aja. Kok bisa? Maklumin aja. Maksudnya gigi lu kenapa itu emang? Kadang-kadang emang dalam hidup tuh kita sial aja ya. Oke. Jadi gue makan batu kayaknya. Kegigit Giginya batu? pecah. Oh, Ya kegigit enggak, batu? gue gak literally makan batu. Tapi kadang-kadang dalam makanan ada batu gitu loh, yang gue gak tahu. Ya udah Oh, deh. terus pas? Dokternya juga nanya, kamu makan apa sih? Ya gue gak tahu dok. Lah gimana? Ya maksudnya saya gak literally makan yang keras-keras. Karena dia ngomong kayak, apa kamu ngunyah es batu gitu? Enggak. Ya gue kadang ngunyah es batu, tapi enggak karena itu pecahnya. Waktu itu karena makan sesuatu yang lain, yang kayaknya ada batunya gitu. Terus Berarti ya udah lagi sedih deh pecah. berarti lagi Sedih loh. sial aja kali ya. Ya kadang lu sial sampai kehilangan sesuatu seumur hidup. Itu gigi apa? Sedih loh, serius. Gigi mana itu? Geraham belakang. Geraham belakang. Ya geraham di belakang ya, tapi maksudnya geraham. Which is yang seharusnya pertumbuhan gigi geraham itu seharusnya normal ya. Normal, dan sebetulnya kan geraham adalah gigi yang paling kuat ya sebetulnya ya kan. Heeh. Dia kan untuk melumat makanan kan. Heeh. Dia terlumat oleh batu itu. Nggak tahu deh. Karena kemungkinan katanya batunya tuh kayak pas tek gitu loh. Kayak kadang kan batu pakai apapun ada titik lemahnya kan. Ya udah, batu Buset, itu titik lebih kuat lemah. daripada gigi gua. Gitu, gua kena deh. Oke. Jadi kalau agak-agak aneh ngomongnya, agak-agak bengkak ya udahlah, biarin aja. Oke. Anyway, hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang kemarin sempat jadi kontroversi nih di konten kita yang sebelumnya, yaitu tentang komunikasi. Ingat gak sih yang Oh iya, sempat rame banget. rame di TikTok kita itu kemarin? Jadi kemarin kita sempat Yang ngebahas, mendapatkan berapa ya, 800.000 ya kayaknya ya view-nya ya. gue lupa sih sekarang berapa. Cuman ya sempat rame lah di komentar itu ngomongin tentang pendapat mereka tentang komunikasi. Jadi kemarin itu kita sempat ngebahas kan bahwasanya itu yang paling penting dalam suatu hubungan itu sebenarnya bukan komunikasi loh. Ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar sebuah komunikasi. Yaitu sebelum kita komunikasi, kita itu harus trust sama respect dulu kan sama orang yang pengen kita komunikasiin. Tapi emang biasanya apa sih yang bikin orang itu susah komunikasi sama seseorang? Oke, karena aku S2 komunikasi ya. Jadi tuh lucu lah, kemarin tuh gini. Sombong nih. Bukan sombong, maksudnya karena gue belajar. Jadi gue tuh justru ngerti bahwa komunikasi itu memang adalah sebuah penyelesaian dari sebuah masalah. Tapi komunikasi itu sendiri adalah sumber masalahnya gitu. Itulah kenapa menarik banget buat gue untuk belajar komunikasi, karena kenapa sih susah banget gitu loh. Gue tuh belajar karena kenapa sih susah banget berkomunikasi dengan seseorang. Nah setelah gue belajar, kemarin tuh lucu karena di kolom-kolom komentar ya, itu pada bilang gini, Mbak saya tuh SIKOM, Mbak tuh harusnya belajar komunikasi. Gue nggak tersinggung, gue nggak merasa terserang gitu. Gue cuma mikir, oh apa gue kurang belajar ya. Tapi kan poin kemarin bukan itu loh, ngerti nggak sih? Poin kemarin tuh kan kita pengen menekankan bahwa komunikasi tuh bukan sesuatu yang apa yang kelihatan itu bukan apa yang paling penting ya kan. Kita kan berusaha menekankan itu kan, kayak bukan hanya karena kalian ngomong terus-terusan ngomong tuh kemudian masalahnya akan selesai. Nah kemarin kan nanya sama aku kan, dan banyak orang yang nanya sama kita kemarin tuh di kolom komentar. Terus maksudnya intinya gimana? Jadi gak boleh ngomong, diem-diem aja gitu. That was not the point juga gitu. Jadi kan kamu barusan nanya kan, kemudian apa yang sebenarnya membuat komunikasi begitu sulit, apa yang lebih penting? Padahal maksud konten kita kemarin itu kita pengen ngomong bahwasanya belum tentu ketika kita komunikasi terus menerus
ada inti dari sesuatu yang kita komunikasiin. Yang kita bicarain kan Bener. mengenai inti dari Iya bener. komunikasi kan. Ngomong gak ada Pernah intinya gak sih, gitu ya pernah kadang-kadang gak ya. sih kita ngobrol sama orang tuh tapi ngobrol gitu aja tapi gak ada intinya? Ada kan? Nah yang kemarin kita permasalahin itu adalah kan kita pengen komunikasi itu ada intinya, ada maknanya. Nah, yang bikin orang sulit untuk berkomunikasi dengan makna itu apa sebenarnya, Ci? Nah, kalau dari apa yang gue pelajarin ya Har, ini sebetulnya adalah sesuatu yang terjadi pada semua manusia. Kamu, aku, everyone. Benar-benar everyone. Ini tuh adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Semakin kita menyadari, meskipun kita menyadari itu adalah sesuatu yang kita miliki atau yang pasti terjadi, bukan berarti kita imun terhadap itu. Iya, benar. Benar. Itu adalah sesuatu yang disebut dengan human bias. Jadi itu gini, dalam satu kalimat singkat, kita akan selalu mempercayai apa yang mau kita percayai. Itu human bias. Itu yang membuat komunikasi itu sangat sulit. Kenapa tuh? Karena gini, misalnya Har, kita ngobrol nih, tapi kan kita berdua nih kan adalah dua manusia yang tumbuh di sebuah lingkungan yang berbeda gitu kan, tumbuh dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda. Jadi kita kan punya sekian kumpulan experience di mana lu tuh nggak akan pernah benar-benar ngerti apa yang gue rasain dan gue nggak akan pernah benar-benar ngerti apa yang lu rasain, ya kan? Oh, iya benar. Kita masing-masing itu punya cara yang berbeda untuk mengekspresikan sesuatu. Dimana menurut kita itu tuh udah yang terbaik yang bisa kita berikan ke orang lain. Itu adalah hal yang kita tahu, itu doang yang kita tahu bahkan. Kayak itu doang caranya untuk berkomunikasi dengan orang. Nah, ada 8 miliar manusia, artinya ada 8 miliar cara untuk berkomunikasi dan itu tuh nggak selalu klop gitu. Benar. Nah, berarti kan pengertian itu bahwa berarti nggak selalu klop nih. Tapi karena gini, sebetulnya badan kita tuh ngerti bahwa manusia ini beda loh. Tapi gue harus berusaha mengerti dia. Gue harus bisa mengerti dia. Gue pasti bisa. Gue tuh ngerti dia gitu bahkan. Bahkan kita tuh tertanam dalam benak kita bahwa gue tuh ngerti kok dia orangnya kayak gini-gini. Sering kan kamu denger kayak gitu. Oh dia mah orangnya kayak gini-gini lah. Kayak impression gitu gak sih? Kayak first impression gitu gak sih? First impression terus kayak udah ada apa ya? Personal belief gitu loh. Kayak gak mungkin lah dia kayak gitu lah. Gak mungkin, gue gak percaya dia orang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh adalah hal yang tadi gue bilang, kita akan percaya apa yang kita mau percayai gitu loh. Human bias itu kan? Human bias. Sehingga ketika kita benar-benar ngobrol sama orang, kita tuh akan membandingkan apa yang dia katakan dengan apa yang kita percayai. Disitulah selalu ada gap, Har. Ngerti gak sih? Selalu ada jarak di mana misalnya kita udah percaya nih bahwa ini orang pasti tukang bohong gitu, misalnya ya. Terus dia tuh bener-bener ngomong jujur gitu. Bener-bener yang dia tahu semua dia omongin gitu. Ya kita akan tetap merasa kosong gitu. Bullshit gitu. Makanya dari human bias itu yang sering bikin miscommunication antar orang gitu ya? Iya dan tidak. Loh, Iya, kenapa? Karena betul, seringkali kayak karena kita udah berasumsi dulu orang itu mau ngomong apa, ya kita akan terus salah ngerti gitu. Enggak, karena kadang-kadang memang kemampuan kita berkomunikasi juga kurang kan. Karena ada misalnya perbedaan communication skill, kan ada tuh skillnya, misalnya kamu tuh seberapa pintar kamu merangkai kata-kata, kan kadang-kadang ada ya, sehingga kemudian kalau misalnya kamu kurang pintar menjelaskan, kemudian orang salah ngerti, itu kan juga bisa. Padahal sebetulnya kalau misalnya kamu menjelaskan dengan lebih benar, mungkin yang tertangkap juga bisa gitu. Tapi betul, lebih seringnya adalah karena kita tuh judging banget gitu loh, Har. Sebagai manusia, kita tuh selalu judging, kita tuh selalu punya penghakiman tertentu terhadap seseorang, siapapun itu, sebelum kita bahkan mulai berkomunikasi dengan dia gitu. Itulah kenapa yang membuat komunikasi itu susah banget. Itu intinya. Karena kita tuh, jadi dari semua pengalaman yang kita punya ya, kita tuh kemudian sebelum ngobrol sama orang, kita udah punya penilaian tertentu, nih orang pasti kayak gini gitu loh. Itu semua orang. Itu normal. Dan misalnya ada orang yang ngomongnya kayak, gue mah orangnya gak ngejudge gitu. Sebetulnya kalau secara filosofikal itu tidak mungkin. Nggak mungkin kamu tuh nggak punya penilaian tertentu terhadap seseorang. Memang kalau kemudian setelah berinteraksi dan segala macam, kemudian penilaianmu berubah. Ya kamu kemudian merasa gue mah nggak judging gitu. Oke, tapi sebetulnya
di awal itu pasti kamu tuh ada dalam pikiranmu, kamu berontak gitu loh kayak, oh ternyata orang gini ya, oh ternyata orang gitu ya, oh ternyata gue salah gitu. Sebetulnya tuh itulah kenapa susah banget berkomunikasi dengan seorang, karena susah banget untuk kita mengosongkan pikiran dan asumsi kita untuk benar-benar dengerin orang ngomong gitu loh. Makanya dari situ ada first impression kan? Iya mungkin ya. Itu orang kayak kenapa itu first impression sangat penting, karena itu kemudian nempel banget gitu kali ya. Iya. Itu yang menjadi Oh, judging benar. kita pertama sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang ngomong dia tuh nggak pernah judging, itu bullshit berarti. Iya, menurutku sih nggak mungkin. Itu secara filosofikal nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena judging itu juga adalah bentuk pertahanan diri kita sebetulnya. Perlindungan diri kita. Kalau misalnya kayak kita ngelihat orang ini kayaknya ofensif gitu. Nggak mungkin kita ngobrol dalam nggak mungkin kita ngobrol dalam jarak sangat dekat. Pasti kita menjaga jarak. Itu kan udah cara Udah komunikasi judging kan. Itu kan juga udah cara komunikasi. Tapi kalau kita merasa kayak ini orang nih menarik, terus kayak enak diajak ngobrol, kita pasti akan lebih pede untuk mendekat. Itu kan udah itu mah udah judging lah. Manusia tuh sangat judging sebetulnya. Oke, let's say kita pengen berkomunikasi sama seorang. Tapi kan kadang komunikasi itu susah ya, kayak Ci bilang tadi kan. Komunikasi itu susah karena kita sebenarnya udah punya impression atau judging dulu di awal. Makanya kadang komunikasi itu jadi nggak kemana-mana karena ada judging itu. Jadi gimana? Jadi gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi yang benar, supaya komunikasi kita itu nggak kosong, tapi ada maknanya, itu ada inti dari satu pembicaraan. Gimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan siapapun bermakna? Aku baca beberapa buku, tapi ada satu buku yang captivated buat aku, kayak kena banget di aku. Jadi bukunya tuh ditulis oleh, aku tahu kali ini, Malcolm Gladwell. Kayaknya bacanya bener gitu, atau Malcolm Gladwell, bacanya gitu lah. Jadi Mr. Gladwell ini dia itu menjelaskan bahwa inti dari talking to strangers or anyone basically itu adalah dua hal yang kita butuhkan. Apa tuh? Pertama adalah self-awareness, kedua adalah humility. Jadi self-awareness itu adalah kesadaran diri bahwa ya tadi kita tuh sangat judging, kita tuh nggak mungkin nggak ngejudge gitu loh. Semakin justru sebaliknya, ketika kita sadar bahwa gue tuh udah ngejudge ya, berarti gue harus tahan nih, gue harus, belum tentu yang apa yang gue pikirkan benar. Dan justru researchnya terbukti bahwa sebagian besar orang tuh salah, kita tuh sering salah gitu loh. Anehnya semakin kita sering salah, kita tuh semakin judging. Manusiawi. Terus dia bilang bahwa ketika kamu sadar bahwa kamu tuh sering salah, ketika kamu sadar bahwa bahwa sepintar apapun kamu, bahkan dia tuh ada risetnya, dia bilang ada double agent CIA yang sangat canggih menghadapi manusia, dia tertipu oleh double agent lainnya gitu. Ini bukan berarti kayak double agent itu yang payah, bukan, intinya tuh bukan itu, tapi intinya manusia tuh memang sulit sekali gitu loh, sulit sekali untuk ditebak. Ini tuh orang sulit sekali buat nggak ngejudge, lebih tepatnya. Kayak sulit sekali untuk kita tuh benar-benar pure sama orang tuh susah. Nah, makanya ketika kita sadar bahwa siapapun itu tuh bisa beda dari apa yang kita pikirkan, kemudian kita punya humility, kerendah hatian gitu loh, untuk menyadari bahwa ya udah, gue dengerin aja dia ngomong gitu. Oke, menerima apapun yang dikatakan kayak gitu. Menjadi pendengar yang mendengarkan aja, kayak lu dengerin radio gitu loh, Har. Karena kalau misalnya lu dengerin radio kan lu nggak, ada juga yang menarik gini. Karena kalau misalnya kalau lu dengerin radio, siapapun yang ngomong, itu akan menjadi lebih mudah ditangkap karena kita nggak lihat bentuk orangnya, karena kita nggak tahu siapa dia, karena kita cuma mendengarkan literally informasinya, ngerti kan? Tapi risetnya dia juga bilang gini, semakin kamu sering ketemu sama orang ya, semakin mungkin dan semakin besar terjadi miskomunikasi. Lucu gak sih? Loh, kok bisa? Iya, makanya buku ini menarik banget buat aku, karena dia bilang gini, semakin sering kamu ketemu sama orang, semakin besar rasa percayamu terhadap apa yang kamu percayai. Oke. Jadi kamu semakin yakin bahwa gue bener, pasti orangnya gini, pasti orangnya gini gitu loh. Lu tuh semakin sering ketemu, gue udah sering ketemu gitu loh. Gue udah sering lihat orangnya, pasti orangnya kayak gini gitu. Nah, semakin kamu punya
semakin kamu bercokol pada apa yang kamu percaya itu, Mhm. ya tadi semakin sering apa yang disampaikan orang itu akan kamu terus bandingkan sama apa yang kamu percayai gitu loh. Dan Berarti ketika itu clash, mhm. kamu akan merasa dia yang salah gitu. Berarti kemungkinan kita tertipu sama seseorang yang udah kita kenal lama itu semakin besar dong kalau kayak gitu. Iya, heeh. Itulah kenapa ada yang ini yang apa Catch Me If You Can, tahu kan Apa film tuh? movie Leonardo DiCaprio, Heeh. judulnya Catch Me If You Can. Itu real story Mhm. dan menurutku itu membuktikan bagaimana manusia itu sangat mudah tertipu, sangat mudah diyakinkan dengan apa yang dia mau yakini gitu loh. Karena kita akan percaya apa yang kita mau gitu. Dan Oke. kalau kamu nanya apakah kita akan semakin mudah tertipu, justru semakin kita tuh bercokol pada keyakinan kita akan semakin Mhm. mudah kita tertipu. Oke, kalau kayak gitu gimana caranya kita bisa tahu kalau yang dikomunikasiin orang itu benar? Atau mungkin simpelnya gimana cara kita tahu kalau orang itu nggak bohong sama kita? Nah ini semakin aku baca bukunya ya Har, Heeh. semakin aku tuh merasa bahwa memang kita tuh setiap kali kita ngobrol sama orang atau Heeh. ngomong sama siapapun, Heeh. harus selalu ada, bukannya kita meragukan orang ya, tapi Heeh. harus selalu ada keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang kita yakini benar itu mungkin salah. Oke, Ngerti kan maksudnya? ngerti. Kayak misalnya nih kamu dengerin orang ngomong nih, kamu merasa Heeh. oh iya dia jujur nih misalnya. Heeh. Tapi terus kamu merasa oke itu kenyataannya. Oke Heeh. kamu tangkap, kamu rekam gitu ya, rekam dalam Heeh. kepalamu. Oke dia ngomong gini, tapi kamu harus selalu punya celah dalam Mhm. dirimu untuk meragukan itu gitu loh. Jadi karena jawaban dia, kita tuh Mhm. nggak akan pernah tahu kapan orang bohong. Bahkan dia tuh nge-breakdown gitu kayak, kan kita bisa ya baca raut wajah orang ketika orang Heeh. bohong gitu kan, Mhm. atau misalnya gerak tubuh Heeh. atau senyum, ekspresi, bahkan Heeh. sampai Heeh. ekspresi raut wajah ketika kita berusaha untuk membaca, ini orang kayaknya serius sama gua, ini orang Heeh. kayaknya Heeh. real sama gua, kita nggak pernah tahu. Banyak dan bahkan penelitiannya bilang 54% orang salah. Tinggi banget loh 54% orang. Oh makanya yang kayak Cici bilang tadi kan, semakin kita tahu sesuatu, semakin besar kemungkinan kita itu untuk tertipu. Jadi kayak misalnya semakin kita tahu gimana caranya orang berbohong lewat mimik wajah ataupun gestur tubuh, ya berarti semakin besar kemungkinan kita bisa tertipu karena itu juga kan? Iya, Paradoks Jadi banget dong jadinya. paradoks banget. Heeh. Jadi gimana ya? Kadang-kadang kita kan bingung. Itu gimana? Gak ada orang yang bisa dipercaya dong. Heeh. Philosophically, iya. Secara filosofis ya. Bahkan kita aja harusnya nggak benar-benar percaya sama diri kita sendiri kok. Ngerti nggak sih? Oke. Bahkan kita harus meragukan apa yang kita yakini. Betul kita harus percaya pada ya kan, believe in yourself gitu kan. Lu harus percaya sama diri lu sendiri, betul, itu penting. To some extent. Tapi ku bilang lu harus punya celah untuk meragukan diri lu sendiri loh. Supaya Bahwa lu mungkin salah gitu. supaya Lu lebih aware gitu loh Har. Lu lebih apa ya, ketika lu merasa ada sesuatu yang salah, lu tuh bakal lebih perhatian gitu, bakal lebih pay attention, bakal lebih aware aja gitu. supaya bisa lebih adapt juga nggak sih? Mungkin juga ya, termasuk untuk kayak Beradaptasi ya, dengan lingkungan. Karena gini loh, karena seberapa sering sih Har kamu dengar orang kayak, gue nggak nyangka loh orangnya kayak gitu, ngerti kan? Kayak kok dia kayak gitu sih, gue nggak nyangka loh, kayak gue gak nyangka lo dia berani bohong sama gue, gak nyangka. Bahkan ada orang tua yang kayak, kok anak gue ternyata kayak gini ya, kayak kok kayak gini. Terus misalnya tetangga lo kayak, kok ternyata dia orang kayak gitu, ternyata dia apa gitu. Bahkan ada yang nyangka itu yang waktu itu kasus di mana tuh di Depok yang dibilang dia pelihara babi ngepet karena kaya tapi gak pernah keluar rumah, ngerti Oh gak sih? iya pernah. Itu tuh kan apa ya, asumsi-asumsi yang akan selalu tertanam dalam diri kita, dimana kalau lu nggak pernah meragukan diri lu sendiri bahaya juga kan. Ya kalau ya misalnya nih orang itu yakin banget orangnya itu pakai babi ngepet ya, gimana kalau rumahnya dibakar loh. Itu kadang bisa se-ekstrim itu loh Har ya. Padahal kalau nggak salah orangnya itu kerja jadi jaga cyber, dia kerja di online aja. Iya, jadi cyber security apa gitu kalau nggak salah ya. Iya, makanya dikira babi emang ngepet gak perlu keluar kan. rumah. Makanya dikira babi ngepet kan, malam-malam dia kerja kan.
Iya, Karena malam-malam dia makanya. kerja makanya dikirain dia babi ngepet kan. Itu Makanya konyol sih. sangat penting loh. Iya, makanya sangat penting untuk kita tuh, makanya kamu tanya, terus gimana sih untuk Mhm. kita bisa tahu orang ini mana mana yang bisa kita percaya, mana yang enggak gitu kan. Heeh. Pada akhirnya memang dia ngomong bahwa only time Mmm. dan proof. Jadi Oh. jadi ya memang mau nggak mau kamu tetap harus, ya tadi celah itu kamu harus isi dengan data-data gitu loh. Misalnya kayak Mmm. bahwa oh iya omongannya match kok sama kenyataan, atau misalnya Mhm oh mhm. omongannya match kok sama omongan selanjutnya gitu misalnya. Ya celah-celah itu Mhm mhm. yang penting untuk tetap ada gitu, karena ya itu intinya dia ngomong bahwa kamu manusia tidak akan pernah benar-benar ngerti apakah orang ini bohong apa enggak. Oh, kamu pernah nonton film ini nggak? Series Lie to Me. Enggak. Apa itu? Oke. Dia TV series tapi bukan drama ya. Tonton yang yang baratnya. Gimana? Waktu itu aku nonton HBO kalau nggak salah. Oh, HBO, Netflix gak ada. Jadi bahkan di Lie to Me itu, Mhm. dia itu profesor, doktor sih ya. Doktor yang bisnisnya dia itu untuk nangkep penjahat. Mhm. Dimana kan penjahat kan suka bohong kan. Dia tuh Mhm. intinya nangkep lah mana penjahatnya, yang bener-bener penjahatnya gitu loh. Karena kan polisi kan suka ketipu gitu loh, kayak suka Mhm. ketipu. Bahkan kan banyak yang orang yang innocent dimasukin penjara, atau yang jahat lepas gitu-gitu loh. Jadi kan polisi kan dia tuh intinya konsultan itu. Mhm. Bahkan di situ aja dia kadang itu kok maksudnya ada scene-scene di mana dia tuh harus selalu menguji apa yang dia percayai terus gitu loh. Bahkan ketika dia tuh kerjaannya itu, ya ngerti gak sih, kayak dia tuh Mhm. mendeteksi kebohongan gitu Kebohongan. kerjaannya. Mhm. Tapi dia tuh juga harus terus mengumpulkan banyak data sehingga kesimpulan dia itu benar-benar gak ada kesimpulan lain lagi selain memang orang ini pelakunya gitu loh. Oh, menarik ya. Iya, jadi bahkan ketika kamu tuh udah mempelajari sampai sebegitu dalamnya, Mhm. sampai yang kerjaanmu tuh itu, Mhm. kamu tuh tetap, ya dia sadar bahwa manusia tuh sangat mudah untuk mempercayai apa yang dia mau percayai. Gitu. Itu menarik banget, kalau kalian menarik. Mau nonton bagus, Lie to Me. Nah, jadi dalam suatu hubungan, supaya kita bisa berkomunikasi yang baik, ya kita harus percaya dulu bahwasanya asumsi kita tentang orang lain itu bisa aja salah. Nah, kita harus bisa dengan rendah hati buat dengerin dulu. Sebenarnya apa sih yang pengen orang lain ngomongin ke kita itu apa? Mengenai apa yang mereka ngomongin itu benar atau salah, sebenarnya kita nggak akan benar-benar bisa tahu. Karena hanya waktu yang bisa ngebuktiin bahwa mereka itu ngomongnya jujur atau enggak. Benar nggak? Bener. Karena ini ada istilah sejak komputer diciptakan tuh kan ada istilah what you see is what you get ya. Oh, iya 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 Terus kemudian benar-benar. orang tuh sering kayak I am transparent. What you see is what you get gitu. Tapi Heeh. nggak ada. Manusia tuh nggak ada kayak gitu. Iya. Jadi ya kembali lagi, meskipun kita tahu bahwa ya orang itu terbentuk sesuatu, Mhm. kita punya asumsi, it's okay, terima dulu gitu. Mhm. Kita berasumsi, tapi kemudian ketika orang itu ngomong, ya udah runtuhkan asumsi-asumsi itu. Dengerin dulu. Kayak kamu tadi bilang, punya kerendahan hati untuk setidaknya mendengarkan apa yang mau diomongin. Perkara nanti benar apa enggak ya itu urusan nanti. Yang penting punya kerendahan hatian untuk Mendengar. dengerin dulu gitu. Iya, jadi jangan berasumsi, jangan berpegang pada asumsi pertama kalian. Itu justru yang paling sering dan paling Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini, and see you next time. Bye bye. bye. In love